Oke, baiklah. Kita mulai aja ya untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam. halo teman-teman. Hari ini hari terakhir kita untuk Inspira Bootcamp. Nah, gimana kabar teman-teman hari ini? Semoga baik-baik aja dan masih semangat untuk hari terakhir kita dan apapun yang kalian udah pelajarin kemarin-kemarin itu bisa membantu kalian ke depannya. Nah, mungkin sebelum kita mulai, kalau teman-teman bisa ikut open camp dipersilahkan kalau memungkinkan, teman-teman. Oke. Eee, nah, untuk hari ini, teman-teman bakalan pelajarin tentang reading comprehension yang akan dibawakan oleh pemateri kita, Kak Al-Hidayatul Pratama. Untuk Kak Al-Hidayatul, dipersilahkan waktu dan tempatnya. Makasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih untuk Kak Moderator yang sudah membuka acara pada malam hari ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah join. Kita bertemu lagi. Semoga teman-teman gak bosan-bosan ya. Ini pertemuan terakhir untuk kelas CPT Preparation kita bootcamp dari HMIFSP UI. Gitu ya. Harapannya teman-teman bisa dapat pembelajaran walaupun mungkin belum bisa maksimal banget ya karena dengan waktu yang terbatas kita diminta untuk bisa memahami semuanya. Tapi harapannya saya sebagai yang membantu teman-teman di sini bisa kurang lebih ada sedikit manfaat yang teman-teman bisa ambil gitu ya. Dan kalau misalnya teman-teman juga memungkinkan untuk bisa on cam juga on cam ya sebagai bentuk daripada kita menghargai untuk forum menimba ilmu. Terima kasih. Baik, kita lanjut untuk pembahasan kita pada malam hari ini. Oke, kita mulai pembahasannya. Ini kelihatan ya share screen saya, Kak Sania? Kelihatan. Oke, siap. Great. Malam hari ini kita akan belajar, this one. So we're going to talk about reading comprehension. Sama seperti listening kemarin, reading di sini dia dibilangnya reading comprehension. Bukan cuma sekedar reading biasa, tapi comprehension. Jadi kita benar-benar memahami bacaan dengan baik. Teman-teman yang sudah pernah tes TOEFL atau sudah pernah tes IELTS, itu pasti ketika melihat tampilan ini, pasti ngerasa, wah, kok ini agak sulit ini. Jadi memang benar, seperti yang saya bilang di awal, kalau CPT itu dia semi IELTS, ada campuran TOEFL-nya dan ada campuran IELTS. Campuran IELTS-nya gimana sih? Ini dia. Jadi jenis-jenis soal di CPT maupun di IELTS, kalau teman-teman nanti take the test, itu seperti ini. Jadi ada beberapa bagian. Di sini dibagi menjadi 7. Yang pertama adalah soal seperti biasa, multiple choice, A sampai E, A, B, C, D, E gitu ya. Terus nomor 2 itu true, false, and not given. Jadi benar, salah, atau tidak diketahui. Not given, tidak ada informasi itu. Jadi unknown, tidak diketahui. Jadi kita lebih sulit lagi nih. Bukan cuma true or false, tapi kita ada not given atau unknown, tidak diketahui. Terus selanjutnya ada uh, pilihan jawaban A sampai E. Nah, ini pilihan jawaban A sampai ini E. Ini maksudnya adalah kita dikasih pilihan yang mana bacaannya yang jadi ada per paragraf. Paragraf 1 itu A, 2 itu B. Kita nanti disuruh milih yang mana yang cocok. Itu sama, antara 3 4 itu sama. 3 4 6 7 itu sama. Gitu ya. Nah, jadi mostly ada 4. Ya, ada 4 tipe ya. 4 types of questions. Yang pertama multiple choices. Yang kedua true, false, not given.
Yang ketiga itu kita pilih paragraf yang mana paragraf A, B, C, D, E, F, G gitu. Terus yang keempat itu sentence completion yang cukup sulit nih. Sama kayak listening kemarin. Kita dikasih titik-titik lengkapin apa gitu. Itu yang susah. Gitu ya. Kita coba lihat pertama. Em, di sini ada pilihan ganda seperti biasa, multiple choice. Teman-teman bisa lihat. Multiple choice itu pertanyaannya apa aja sih yang ditanyakan? Yang pertama biasa adalah tentang ide bacaan atau bahasa Inggrisnya main idea. Kalau ditanya main idea itu seperti ini pertanyaannya. What is the topic? What is the subject? What is the main idea? What is the author primarily concerned? Semua ini sama aja. Cara jawabnya berarti kita melihat kalimat pertama. Yang di bagian ini langsung ada jawabannya. Contohnya, sebentar ini saya tidak bisa lihat. Oke. Most of the ice on the Earth, close to 90% of it, is covering the surface of the continent Antarctica. 90% ice itu ada di benua Antartika. Nah, main idenya apa di sini adalah B. Kenapa bisa B? Karena langsung first sentence. Jadi kalau pertanyaannya the main idea apa atau what is the topic itu kita langsung pergi ke first sentence saja. Sampai titik sini. Nah, tinggal kita cari yang rangkuman jawabannya. Ternyata most of the ice on the earth is in Antarctica. Ini kan most of the earth's ice is found in Antarctica. Nih, kalau di sini nggak dibilang Earth is a cold planet, nggak disebut E. B ini tadi jelas it snows more. Nah, ini nggak disebutin, nggak ada yang sebutin ini. Tapi lebih ke kalimat pertama ini cari main idenya apa. Tuh. Itu contoh soal yang pertama. Ini namanya masih pilihan ganda, tapi jawabannya sampai E, jadi nggak cuma 4 ya. Five choices. Gitu, five options. Yang pertama pasti ditanyakan adalah main idea. It's the most common and it will be um, the most important juga. Yang paling pasti ada gitu ya main idea. Yang kedua itu ada biasanya ditanyakan tentang ide bacaan ini juga. Kalau ide bacaan ini biasanya seperti ini. How is the information in the passage organized? How is the information in the second paragraph related to the bla 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 bla. Nah, kalau yang ini itu kita lebih ke eh, nyari di bacaannya. Jadi kalau ini kita harus baca secara full, harus memahami ini. Contohnya seperti ini. The author intent is the author's intent is to show that tujuan atau kecenderungan author ini penulis ini ngapain sih untuk menjelaskan apa sih? Jawabannya sih there is no proof that yogurt increase longevity. Kayaknya longevity ini prolong your life. Nah, ini istilah untuk memperpanjang hidup. Gitu ya. Di sini kalau kita baca dia awal doang kita nggak akan dapat. Yogurt has a much bla 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 and whole food fanatic claim ada banyak orang yang bilang claim that yogurt will prolong your life. Jadi bisa memperpanjang hidup teman-teman. Bisa apa sih namanya? Awet muda, bisa lebih sehat. Tapi ternyata authors-nya, ide dia tuh setuju apa enggak sih? Nah, nanti kita baca-baca-baca. Tapi di sini ada lagi. However, what proof is there that ruler life and its ensuing clear physical activity? Nah, ini. Ada dua. Then consumption of yogurt are not the cause of ini. Sini ternyata kita harus baca semua. Nah, artinya ini apa sih? Namun ternyata ada yang membuktikan bahwa kehidupan di rural area atau daerah-daerah yang terpencil, kumuh, 3T gitu ya, terluar, terjauh, terdepan, saya lupa. Nah, itu ternyata dan juga ini nih, physical activity itu lebih banyak mempengaruhi longer activity, people's longevity, ya, lebih banyak mempengaruhi umur panjang, nah umur panjang ya bahasa Indonesia. Jadi tempat tinggal dan juga banyak aktivitas gerak fisik itu lebih mempengaruhi daripada consumption of yogurt.
are not the cause of tinta gitu. Jadi berarti dia kayak netral gitu loh, setuju tidak setuju. Makanya di sini dia bilang there is no proof that yogurt increase longevity. Ini kan however what proof is that rural area bla 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 bla. Jadi nggak ada proof bahwa yogurt itu bisa meningkatkan apa tadi saya bilang longevity, masa hidup kan, apa umur panjang, yang biar bikin umur panjang enggak ternyata seperti itu. Jadi ada banyak. Yang pertama tadi tentang main idea. Ini masih yang option-option ya. Main idea. Yang kedua adalah kita baca dan pasti akan disebutin di sini kok, gitu ya informasinya. Yang selanjutnya adalah pertanyaan yang dapat ditemukan langsung dari bacaan. Nah, ini ada contoh-contoh soalnya. Jadi teman-teman baca. Di sini disebutnya adalah a stated detail, berarti pasti ada. Misalnya the passage indicates that according to the passage, which following is true. Yang mana yang benar? Nih, the passage indicate that Jamestown. Apa sih Jamestown ini? Jamestown apakah ditemukan tahun segini? Apakah gini? Apakah gini? Nah, jawabannya benar adalah was the first permanent English colony in America. Ini pasti stated, artinya langsung di apa namanya? Ada. Contoh misalnya, Williams bla 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 in the 20th century permanent colony was settled at Jamestown. Nah ini, Jamestown itu adalah jawabannya kan C, was the first permanent English colony in America. Nih, Williamsburg is a historic city. Williamsburg itu nama kota yang sangat bersejarah di negara Virginia. That was settled by colony in bla 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 bla. 26 years after the first permanent colony in America was settled at Jamestown. Nah, Jamestown ini apa ternyata? Oh, Jamestown ini adalah pertama kali permanent English colony in America. Nah, ini mudah nih. Kita tinggal jawab. Oh, ini berarti. Kenapa nggak yang A? Karena kan A nggak disebutin. Padahal yang disebutin Jamestown-nya di sini. Kayak gitu. Nah, jadi ini namanya stated. Yang di tertulis. Tersurat, tersirat, tersurat. Nah, kalau yang ini adalah tersirat. Oh, ini masih, ini. Ini juga masih surat ya, surat ya. Masih tersurat. Which of the following is not stated? Which of the following is not mentioned? Yang mana dari statement-statement berikut ini yang tidak ada, tapi tetap ada di bacaan. Misalnya gini. Pertanyaannya adalah, which is not true about word gadget? Kata gadget itu apa sih? Kita lihat. Nih, the word gadget is one such word. It was first used by, pertama adalah ini. Dan dia datang dari French word gadgety. Nah, yang artinya small hoop. Blah, 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 blah. Give the name something unnamed. Other words are also used to give. Ternyata gadget itu juga diberi nama untuk sesuatu yang unknown, tidak diketahui. Sesuatu yang imajinatif. Kita tinggal cari yang nggak ada di sini. Jawaban di sini adalah B. It was used at the beginning of 19th century. Pertama kali digunakan pada abad 19. Sini nggak ada. Digunakannya kan abad 18. Sini A, coba kita lihat. Name for something when the name is not unknown. Nah, ini dibilang. Other words is then something for unnamed or unknown. C, it most likely came from a word in French. Tadi ya, came from the French word. Benar. First known use was by British sailor. Ini pertama kali digunakan British sailor. Represent general meaning. Ada lagi tadi mana general? Oh ini. In every day it has more general meaning. Nah, semua dimension. Kan yang jadi pertanyaan adalah what is the not mentioned one or not true about the gadget? Jadi jawabannya adalah B, yang tidak disebutkan dari bacaan. Gitu ya. Jadi teman-teman kalau masih ada
ada pertanyaan selama saya menjelaskan boleh tulis di kolom chat ya. Nanti kita latihannya di bawah. Terus, nah ini kalau ini kata ganti yang paling umum juga. Ada kata ganti seperti ini. They ini apa sih? Kalau cara menjawab, kalau ada kalau menjawab kata seperti ini they atau it pronounnya ini di mana kita cari line 3 berarti garis 3. 1 2 3. So which one? This plant have oh ini this one. They have digestive fluids. Carnivorous plant. Tanaman pemakan segalanya ya, carnivora. Ya. Nah, herbivore ya, carnivore, omnivore. Oke. Okay. Carnivore sih pemakan segalanya ya. Carnivora pokoknya, saya lupa. Gitu ya. Nah, this plant, sorry. Nih, kita cara jawabnya ini, kita tahu day ini dari mana, kita lihat sebelumnya dan setelahnya. Setelahnya dibilang, in order to survive, dalam upaya dia bertahan hidup, plants carnivores ini have developed mechanism to trap insect within their foliage. Kita nggak tahu foliage apa, jadi kita nerka-nerka aja, oh di dalam sesuatunya. They have digestive fluids. Nah, kalau seperti ini berarti they-nya di sini adalah mereka siapa? Berarti plants-nya. Ya kan? Mereka ada cairan digestive apa ya? Digestive itu kayak kalau di usus kita tuh digestive, mengolah ya, saya lupa bahasa Indonesianya. Jadi digestive system, ya sistem pengolahan di usus gitu itu namanya digestive ya. Digestive fluids ini artinya cairan, berarti cairan yang untuk mencerna ya, pencernaan supaya dia ambil nitrogen dari tanaman, dari insects itu apa ya? Aduh, saya lupa bahasa Indonesia insects ini. Binatang-binatang kecil itu ya. Saya lupa bahasa Indonesia aja malah. Maaf ya. Pokoknya itu yang binatang-binatang kecil kayak kupu-kupu termasuk insect, lalat, cacing, like ulat, gitu-gitu insect. Ya, ini jadi kita lihat dari sebelum atau sesudah. Kalau ini lebih tepatnya sebelum itu. Terus nanti teman-teman lihat. Nah, kalau ini yang tidak ada berarti tersirat. Jadi tersirat ini tersirat. Nah, ini indirectly. Nanti teman-teman baca. Ya. Apa yang tidak ada tentang Hawaiian word? Nanti kita cari Hawaiian word ini adalah melodies. Oh enggak. Ini mudah nih. Apa yang enggak ada dari Hawaiian word? Hawaiian word itu, oh dia bilang ini. Dia ada A, I, U, E, O, seven consonant. Terus kata yang tidak ada di Hawaiian word, berarti yang enggak ada, ini jawabannya apa? Miklea. Miklea, dia enggak ada A, E, I, U, E, O. Oh ini Miklea karena two consonant never. Oh ya, two consonant never appear together di sini. Oh, ini. Konsonan itu apa? Konsonan itu yang kata kata yang bunyinya diem kayak b, h, k, l, m, n, o, kan a, i, u, e, o, bukan vokal. Ya, h, k dan segala. Jadi nggak boleh ada bersamaan di sini k, n, l. Dia nggak boleh konsonan barengan. Jadi ini tidak ada kata ini. Jadi seperti itu ya. Ini yang pakai logika. Itu masih yang ya nanti teman-teman baca lah. Oke. Oke, sebelum kita masuk yang kedua, skill kedua, bukan skill kedua, lebih tepatnya adalah the second type of the questions, which is true, false, or not given statement. Yang pertama yang paling teman-teman ketahui tentang reading adalah jangan bahasa Inggris. Ini menguji kosakata teman-teman. Ya, jadi pastikan teman-teman punya banyak kosakata. Sering baca bacaan bahasa Inggris. Ya, dia menguji kosakata teman-teman paham tidak. Ya, tidak harus paham banget. Ada namanya guess the meaning by context. Ya, nah ini mudah ya ditranslate. Jadi nebak arti itu dari konteks saja, nggak harus ditahu artinya satu kata itu.
Jadi kita dari kata dari konteksnya aja apa sih gitu ya. Nah, ini skills yang teman-teman perlu banget ketahui. Mau teman-teman ikut course dimanapun, tapi teman-teman nggak pernah baca-baca bahasa Inggris, nggak terbiasa, nggak ada vocabulary yang cukup, saya yakin akan tetap susah untuk mau tes CPT dapat skor bagus ataupun TOEFL or IELTS. Jadi harapannya teman-teman bisa banyak baca, gitu ya, baca bahasa Inggris. Jadi kalau untuk reading ini saya nggak bisa kasih tips yang banyak banget seperti kemarin, nggak ada tips trik yang terlalu bagaimana, tapi lebih kepada saya kasih strateginya aja. Oke, untuk B adalah true, false, or not given. Nah, kalau ini juga sama, kita perlu cari, dikasih bacaan, terus kita perlu tentukan, ini true, false, or not given. Jadi seperti ini. Nah, gimana ke bawah ya? Oke, gini. Nah, ini dia kasih statement kecil gini. Gitu ya. Statement kecil gini. Nah, terus dikasih 1, 2, 3. Ini nanti kita, satu ini menurut teman-teman true or false. Chilies come from South Africa. Chilies originated in South Africa. Ya, berarti comes from dong, datangnya dari situ. People began eating chilies in the last few centuries. Baru-baru ini. Salah, false. Karena ini udah 9.500 tahun yang lalu. Sebelum Masehi berarti kan sekarang baru 2024. Jadi salah. Nomor 3, South Americans were the first people to start eating chili. Emang nggak ada di sini? Nggak ada ya. Makanya ini not given or unknown. Kalau teman-teman sulit not given itu apa ya? Nah, berarti yang unknown aja nggak diketahui. Tapi statementnya akan seperti ini tidak, teman-teman. Dia akan panjang seperti ini. Nih, kalau Sania kayaknya udah terbiasa ya saat ini IELTS ya. This one is a kind of IELTS questions. Dia seperti ini, jadi panjang, benar-benar panjang. Soalnya juga ada 50 ya teman-teman ya. Saya lupa tadi. Saya balik lagi dulu ya. Biar teman-teman ini. Jadi dia bagi jadi 7 nih. 1 sampai 10 multiple choice biasa. Yang tadi kita pelajarin. A. B itu ada 5 nomor. True and given. True, false, not given. 5 nomor awal ya, berarti satu bacaan. Atau bisa aja 2 bacaan. Baru nanti di sini 5 nomor lagi. A sampai G pilihan. Nanti saya kasih lihat. Baru ini A sampai E lagi pilihan. Baru true false lagi balik. Baru ini pilihan lagi. Gitu-gitu. Jadi balik-balik aja. Nanti teman-teman perhatikan aja. Kuncinya. Intinya adalah soalnya ada sekitar 50 kalau tidak salah dalam waktu 60 minutes ya, if I'm not mistaken. Nah, itu pertanyaan A. Nah, ini kalau B jangan harap katanya seperti ini ya. Pendek ya, Pak Hari. Dia akan dikasih seperti ini, teman-teman. Okay, so this is the questions. Ya. Dan seperti ini teman-teman, ada satu bacaan seperti ini langsung 2 types of questions ada juga bisa. Ada yang cuma langsung satu bisa. Satu itu sorry. Contohnya gimana sih gini. Ini kan dikasih 5 nomornya true false nih. Jadi kita cari bacaan dari sini. Kita cari true or false tentang ini. Dutch sailor caught a treasure measure up to 7 meters in length. Ini dicari di sini. Gitu ya. Nanti teman-teman bisa latihan. Nah, itu. Ada juga nanti, nah ini kenapa dikasih tanda-tanda seperti ini? Ada bold. Nah, ini berarti ada questions yang lain, bukan not given lagi questionsnya. Nah, ini kan kalau gini-gini pertanyaan biasa kan statement. Karena kalau seperti ini pasti pertanyaan lain. Misalnya, what is the meaning of descendants? Descendants ini keturunan ya. Descendants of the sun. Kalian tahu ya? Leluhur. Descendants of the sun. Terus ada kata juga approximately, kira-kira. Berarti not sure. Kata lainnya. Nah, itu berarti ada jenis soal yang lain. Jadi satu bacaan panjang seperti ini bisa aja jenis soalnya 2, bisa 3. Itu tidak tentu ya. Terus yang ketiga namanya find paragraph. Find paragraph ini sama juga seperti ini bisa. Ini gini-gini kan. Bisa juga bacanya seperti ini. Dia ada bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Angka bisa juga nomor huruf. Contoh huruf seperti ini.
Nah, kalau find paragraph kita agak mudah. Dia cuma bilang gini, find the best paragraph that discuss the following points. Yang pertama adalah inexpensive Homer. Homer ini harusnya tentang rumah ya. Nah, ini dia paragraf C ya. Kenapa C di sini fundamental principle about bla bla bla. The guidelines state that bla bla bla. The second principle that Newtons provide housing that is affordable. Nah ini. Jadi ada kata affordable. Affordable itu berarti murah, terjangkau. So, ini kata lain daripada inexpensive. Jadi jawaban sini adalah C. Tinggal C. Kalau TOEFL setahu saya dia kita lingkarin kok. Coba nanti saya balik. Sebentar. Kalau setahu saya walaupun reading itu kita lingkarin. Tapi kalau di IELTS harusnya kita tulis ya. Kalau saya tidak salah. Seperti ini. Saya share teman-teman. Oke, jadi seperti ini CPT answer sheet-nya. Session 3 tadi ya. Nih, oh ini 10 nomor udah pasti nih teman-teman ternyata. 10 nomor udah pasti A, B, C, D, E. 5 nomor udah pasti true given. True, false, not given. 5 nomor udah pasti yang tadi paragraf. A, B, C, D, E, F, G. Terus 10 nomor lagi udah pasti balik lagi A, B, C, D, E biasa. Multiple choice. Terus 5 nomor lagi masuk true, false, not given lagi. Baru yang ini masuk lagi nih A, B, C, D sampai I. Ya, gitu-gitu doang. Jadi optional semua kok. Nggak harus esai kayak gini. Kemarin kan susah ya. Gitu teman-teman. Saya lupa ya, kalau IELTS itu harusnya bagaimana. Oke, tapi kita back to topic. Here, oke. Nah, ini contoh yang finding paragraph. Setelah finding paragraph, nanti teman-teman bisa baca ya. Nanti panitia bisa bantu untuk share. Nah, ini terakhir harusnya. Sentence completion. Ini yang paling sulit. Saya juga termasuk sulit ini. Jadi ada tipsnya di sini. Baca dengan benar, dengan baik, baca dengan cermat. Bacalah kalimat, cari bagian yang hilang. Pada umumnya, tidak mengambil kata-kata yang dalam bacaan secara utuh. Sehingga perlu diperhatikan dua hal, yaitu mengutip, paraphrase, atau sinonim. Contohnya seperti ini. Dia kasih bacaan, kita harus nebak nih. Dari A sampai F, G ya, G. Yang mana yang benar? Australia was originally founded as, pertama kali ditemukan sebagai, nah di sini dari tahu ya, E ya, penal colony. Di sini cara nyarinya gimana? Apa tadi bilang? Australia. European settled of Australia began in when a British penal colony was established. Oh, nah ini di paragraf pertama ya. Jadi European settlement pertama kali di Australia itu tahun segini. Dia difounded as sebagai British Penal Colony. Artinya apa sih? Kayak koloni itu berarti perkumpulan, berarti tempat perkumpulan para orang-orang European atau British. Jadi ini harusnya penal colony. Dan di sini kasih tahu nih, when a penal colony was established, dibentuk. Nomor 2, Australia grew fast and continually after the blah blah of the European. Oh, ini susah nih. Teman-teman baca. Harusnya kalau nggak A, harusnya B. Oh ya A, settlement. Benar kan? Harusnya A. Karena dia setelah Australia grew fast. Oh, ini di awal ini. Udah. Sebentar, how to clear. Ini ternyata dia bilang nih. From this starting point, Australia grew rapidly and continually. Jadi dia setelah dijajah Inggris, British, itu jadi apa namanya bertumbuh dengan cepat. Ini kan dia bilang Australia bertumbuh cepat setelah apa? Setelah settlement. Settlement itu kedudukan. Jadi a country settle on a place or people settle on a certain place gitu. Tadi itu adalah settlement, menduduki kedudukan.
bertempat tinggal itu settlement. Gitu ya. Oke, let's see the other one. Nah, ini yang terakhir harusnya ada lagi. Apa lagi ya? Oke, this is the last one. The last one adalah summary completion. Dia akan dikasih seperti ini soalnya. Nah, ini sama dengan fill in the blank kemarin. Jadi kita harus kalimat ini semacam conclusions from those paragraphs. Dari paragraf-paragraf ini di-conclude, diringkas jadi hanya satu paragraf ini. Nah, kita harus melengkapinya. Wayang kulit, the most bla bla Indonesian wayang. Ini kita cari interesting kah, exhibition kah. Kalau ini kan wayang kulit adalah bla 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 paling ininya wayang Indonesia. Kata famousnya di mana sih? Di sini jawabannya famous. Nanti di sini wayang kulit or shaded pepper. Biasanya ada tulis. The most Indonesian has story. Nah, has story ini has story taken from Hindu epic the Ramayana. Jadi kita harus baca ya. Nah, ini ada yang nomor 2 ada nih. The story are usually drawn from the Hindu epic Ramayana. Berarti story-nya dari sana. Taken. Taken kata lain dari drawn, diambil. Nih, oh ini ada. Best noun of the Indonesian wayang. Best noun itu kata lain daripada famous. Jadi sinonim. Ya, best noun itu sinonim daripada popular, famous. Terus yang ketiga apa nih? Blah blah blah. For example, in Japanese wayang there is a special blah 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 called Punokawa. Maksudnya special karakter dan oh ya ada special karakter. Dia harus benar kan? D. Karena dia ada special karakter dipanggil Punokawa. The performance of wayang is blah 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 between today and in the past. Harusnya is kalau di sini jawabannya different ya. Ya, sometimes kalau misalnya kita belum tahu jawabannya, mungkin bisa aja is attractive, menarik, atau similar, sama, atau different. Jadi pilihannya itu. Kan kalau kita di bahasa Indonesia ini kan penampilan wayang itu berbeda dari sekarang sama yang lalu, atau sama sekarang dan dulu, atau menarik sekarang dan dulu tetap menarik. Jadi bisa 3 itu pilihannya. Ternyata kalau kita baca-baca different. Ini berarti ada nih. Oke. Ini oh di sini harusnya di sini. Historically, the performance consists of shadow, cat, blah blah blah. Today, the source of light used in wayang is most often an electric light. Dulu pakai cartoon screen and oil lamp. Oh, pakai yang lampu dari minyak itu loh. Sekarang udah nggak, berarti dia different. Kayak gitu. Seperti itu. Dan seterusnya, nomor 5 juga sama. The process in making wayang for blah 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 takes artinya for exhibition atau performance. Atau ini for performance. Untuk penampilan itu takes several weeks. Nah, kalau ini berarti kita tebak pertama, oh antara exhibition. Kalau saya tadi tebaknya exhibition, kalau nggak performance ya. Karena maknanya sama. Jadi proses membuat wayang untuk exhibition ditampilkan atau untuk ditampil performance itu memakan waktu sekian. Nah di sini kita baca aja. Dia ada bilang nggak berminggu-minggunya berweek-week ya. Berminggu-minggu. Wow. Oh ini info kan? Oh ini nih. For a performance berarti dia katanya performance yang lebih cocok. Dia nggak akan sesusah IELTS kok. Ya kalau teman-teman. Jadi dia benar-benar masih ada di state. Nih, ada katanya cocok untuk performance, take several weeks. Ini kan pertanyaannya membuat wayang untuk exhibition atau performance itu butuh several weeks. Nah, ini kan ada untuk performance take several weeks. Jadi jawaban yang benar adalah performance. Tadi saya jawabnya exhibition, ternyata yang benar adalah performance.
Seperti itu. Itu mungkin dulu yang bisa saya sharing kepada teman-teman untuk skill reading pada malam hari ini. Yang menjadi inti sebenarnya adalah tiga tadi ya. Kehapus ya, nggak bisa balik ya. Coba saya balikin dulu, bisa nggak ya? Oh, nggak bisa. Tapi tadi harapannya teman-teman bisa nyatet tadi. Tadi apa ya? Ada yang nyatet nggak? Oh ya, menguji kosakata ya. Terus yang kedua apa? Oh ya, sering baca. Perlu banyak Betul, terima kasih. Perlu baca atau sering baca buku bahasa Inggris. Thank you. Yang ketiga apa? guess the meaning by context. That's great, thank you. Guess the meaning by context. Ini kalau reading itu mostly will be like this. Ya, karena reading itu nggak bisa kita kasih strategi kayak kemarin listening ataupun structure ya. Kalau structure itu ada pembahasan sesuatu. Subjeknya salah, berarti salah. Nggak ada subjek, nggak ada verb, bisa salah. Kalau ini kita nggak bisa tahu nih. Kalau kita nggak tahu artinya nggak bisa. Gitu ya. So, lebih ke reading itu menguji kosakata teman-teman. Oke, itu dulu Sania. Ya, saya balikan ke moderator. Terima kasih. Ya, baik. Mungkin dari teman-teman punya pertanyaan terkait materi hari ini, kalian boleh nanya di kolom komen atau enggak di unmute juga boleh. Kalau mungkin teman-teman sudah mengerti terkait materi hari ini, dan eh, selama 3 hari ini kita tuh udah pelajarin tentang listening comprehension, structure and writing expression, sama hari ini tentang reading comprehension. Nah, Kak Al Hidayat juga udah bagi tips dan trik bagaimana sih cara ngerjain tes CPT ini, dan semoga apa yang dikasih sama Kak Al Hidayat bisa membantu teman-teman nanti ke depannya. Nah, untuk terakhir, sambutan akhir dari Ketua Umum HMI FPSB, yaitu Kak Imam Fahri, dipersilahkan untuk tempat dan waktunya. Baik, terima kasih Sania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini dengan penuh kebanggaan dan rasa syukur, kita semua telah menyelesaikan rangkaian acara Bootcamp Inspirasi EPT HMI FPSB UI. Sebenarnya acara ini menjadi wahana yang luar biasa bagi saya maupun kita semua untuk dapat berkumpul, belajar, dan berbagi pengetahuan tentang tes CPT nanti. Saya ingin mengucapkan juga terima kasih sebesar-besarnya pada pemateri Imam Al-Hidayat pertama yang telah memberikan kita wawasan dan inspirasi dan pengalaman yang telah diberikan akan menjadi modal berharga bagi perjalanan kita ke depan. Tidak lupa rasa hormat kami sampaikan pada seluruh panitia yang telah membantu untuk mensukseskan acara ini. Tanpa kerja keras dan dedikasi kalian semua, acara ini tidak akan terlaksana dengan lancar seperti yang kita alami hari ini. Terima kasih juga kepada para peserta. Kalian ada tulang punggung dari keseluruhan acara ini. Partisipasi dan semangat yang kalian tunjukkan sungguh luar biasa. Semoga apa yang kalian pelajari dan didiskusikan di sini dapat menjadi bekal berharga dalam perjalanan ke depannya. Sebelum kita berpisah, izinkan saya mengajak kita semua untuk terus menjaga semangat kolaborasi, belajar, dan berinovasi. Mari kita lanjutkan perjuangan untuk menciptakan dampak positif bagi diri kita sendiri dan masyarakat. Sekali lagi, terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam kesuksesan acara ini. Semoga kita semua diberikan keberkahan dalam setiap langkah kita ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih untuk Ketua HMI FSB kita dan dari saya sendiri, saya mau terima kasih terhadap Kak pemateri kita yang selama ini sudah mengajarkan banyak tips dan trik untuk tes buat teman-teman nantinya, dan juga terima kasih untuk partisipasi teman-teman semuanya di kegiatan kita. Terus terima kasih untuk para panitia juga yang telah berkontribusi dalam kegiatan Inspira Bootcamp ini. Eee, Terima kasih atas partisipasi teman-teman semua selama 3 hari. Dan saya selaku moderator kegiatan Inspira Bootcamp pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman. Dan kalau teman-teman masih ada pertanyaan, jangan sungkan untuk nanya di grup nanti. Nah, di forward ke saya gitu ya. Silakan ya. Oh, Dan Adit ada pertanyaan, Adit. Apa tuh? mungkin ada pertanyaan. Oke, izin masuk ya, Kak Asania dan Mama ya. Kemarin mungkin di poster ada tulisan bebas retake gitu. Kalau misal gagal itu maksudnya gimana? Mau konfirmasi aja sih. Oke, itu nanti dijelaskan di grup ya. Jadi semua skema itu nanti kita akan jelaskan di grup, termasuk materinya, termasuk rekaman Zoom, termasuk sertifikat juga. Jadi don't worry ya, tiba-tiba ngilang gitu enggak. Akan dijelaskan di grup ya, Adit dan teman-teman semua. Seperti itu ya, Mam Fahri, atau saya biar tambahan dari Mam Fahri, silakan. Oke, makasih banyak Mam Yaya dan teman-teman panitia. Oke, ternyata seperti itu ya. Boleh. Oke, terima kasih ya. Saya undur diri ya buat teman-teman semua. Semangat tes CPT, jangan lupa. Nanti minta panitia aja kontak saya kalau teman-teman masih pengen belajar. Atau nanti minta FPSP ngadain lagi ya. Boleh. Aman mah gitu ya. Oke, terima kasih ya. Sampai jumpa teman-teman semua. Assalamualaikum. Iya.